Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devi Septiani dengan nomor induk mahasiswa 222119115. Saya dari kelas 1B, program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Adapun tujuan dari pembuatan video saya pada kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu yaitu Mamah Ruaidah STHIMA. Adapun pembahasan yang akan saya bahas pada video saya kali ini yaitu mengenai salah satu bagian dari hadis do'if, yaitu di sini saya memilih hadis mursal, yang mana hadis mursal ini merupakan bagian dari hadis do'if yang hadis ini do'if karena disebabkan oleh pengguguran sanad. Nah, sebelum kita memasuki kepada pembahasan hadis mursal itu sendiri, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hadis do'if itu sendiri. Nah, hadis do'if ini merupakan hadis yang tidak memenuhi atau tidak mencapai persyaratan pada tingkatan hadis sahih, sehingga hadis ini disebut dengan hadis do'if atau hadis yang lemah. Nah, adapun beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi tersebut disebabkan karena beberapa hal, diantaranya yaitu karena terputusnya sanad atau sanad yang tidak bersambung. Setelah itu adanya perawi yang tidak adil di dalam sanad tersebut, di dalam hadis tersebut. Selain itu juga bisa terjadi karena hafalan atau juga daya ingat dari perawi tersebut tidak kuat sehingga tidak dapat diandalkan dan tidak terpercaya akan kesahihan hadis yang diriwayatkan. Nah, selanjutnya juga bisa terjadi karena adanya kejanggalan ataupun cacat-cacat, baik itu cacat yang tampak maupun cacat yang tersembunyi yang terletak pada sanad maupun matan dari suatu hadis. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari hadis dhaif itu sendiri. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja masuk kepada pembahasan inti yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu pembahasan mengenai hadis mursal. Nah, pada pembahasan mengenai hadis mursal ini, saya membagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian dari hadis mursal itu sendiri, yang kedua macam-macam hadis mursal, yang ketiga kehujahan dari hadis mursal, serta yang keempat yaitu kitab-kitab yang memuat hadis mursal. Nah, di sini langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari hadis mursal. Hadis mursal atau kata mursal ini berasal dari kata arsala yursilu irsalan mursalun, yang artinya yaitu terlepas atau bebas tanpa adanya ikatan. Nah, mengapa suatu hadis itu dikatakan mursal? Hal ini terjadi karena pada hadis tersebut ada sanadnya yang terlepas atau gugur atau tidak tersambung, yaitu gugur ini terletak pada tingkatan sahabat atau tabi'in. Nah, sedangkan hadis mursal menurut pengertian secara istilah itu ada beberapa pendapat ulama yang berbeda. Di sini saya menemukan 5 pendapat ulama yang berbeda mengenai pengertian dari hadis mursal itu. Nah, yang pertama yaitu pendapat dari mayoritas atau jumhur ulama muhaddisin. Nah, mereka berpendapat bahwa hadis mursal ini adalah hadis yang periwayatannya dari tabi'in, baik itu tabi'in senior maupun tabi'in junior. Nah, dari tabi'in tersebut langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua yaitu pendapat dari ahli fuqaha, usuliyun, dan juga sebagian dari ahli muhadisin. Mereka berpendapat bahwa hadis mursal adalah hadis yang terputus sanadnya, di mana saja letak sanad tersebut. Yang ketiga yaitu adalah pendapat dari Al-Baikuni. Nah, Al-Baikuni berpendapat bahwa hadis mursal adalah hadis yang gugur sanadnya terletak pada sanad seorang sahabat, pada tingkatan seorang sahabat. Nah, yang keempat yaitu adalah pendapat dari ahli ilmu. Nah, mereka berpendapat bahwa hadis mursal ini adalah hadis yang periwayatannya dari tabi'in senior. Nah, perbedaannya dengan pendapat yang pertama yaitu ahli ilmu ini hanya mengatakan bahwa
periwayatannya berasal dari tabi'in senior saja. Nah, dari tabi'in senior ini langsung periwayatannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Serta yang kelima yaitu adalah pendapat dari sebagian ahli muhadisin yang lainnya. Mereka berpendapat bahwa hadis mursal adalah hadis yang terputus di akhir sanadnya setelah tabi'in, yaitu pada tingkatan sahabat. Nah, dari beberapa perbedaan mengenai pengertian hadis mursal tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa hadis mursal ini adalah hadis yang periwayatannya diriwayatkan dari tabi'in langsung dari Nabi, baik itu dilakukan oleh tabi'in senior maupun tabi'in junior, dengan cara menghilangkan perantara antara tabi'in dan Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tingkatan sahabat. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pengertian dari hadis mursal. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam hadis mursal. Hadis mursal ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu mursal tabi'i, yang kedua mursal sahabi, dan yang ketiga mursal khafi. Nah, yang pertama mursal tabi'i. Mursal tabi'i ini adalah hadis yang diriwayatkan dari tabi'in langsung dari Nabi Muhammad SAW tanpa menyebutkan perantara antara tabi'in dengan Nabi. Nah, berarti di sini ada tingkatan sahabat yang dihilangkan atau tidak disebutkan dalam rangkaian sanad suatu hadis. Nah, ini yang disebut dengan mursal tabi'i. Contoh dari mursal tabi'i ini dapat kita lihat pada hadis riwayat An-Nasa'i nomor 4710, yang artinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim telah menceritakan kepadaku, Yunus telah menceritakan kepada kami, Hamad telah menceritakan kepada kami dari Ayub, dari Qasim bin Rabi'ah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkhutbah ketika penaklukan kota Mekah. Nah, yang menjadi kejanggalan di hadis tadi yaitu terletak antara Qasim bin Rabi'ah dengan Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena Qasim bin Rabi'ah ini merupakan seorang tabi'in pertengahan. Nah, di sini di hadis ini tidak disebutkan di rangkaian sanad itu nama sahabatnya. Dari Qasim bin Rabi'ah langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di sini yang dihilangkan adalah pada tingkatan sahabat. Nah, adapun yang kedua yaitu mursal sahabi. Mursal sahabi ini terjadi pada periwayatan hadis dari seorang sahabat junior dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sahabat junior ini tidak pernah mendengar atau melihat langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya ini terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya yaitu sahabat junior ini ketika itu masih kecil. Nah, bisa juga sahabat ini belakangan masuk Islamnya. Nah, mereka hanya menukil sebuah hadis dari sahabat senior, tetapi mereka mengatakan bahwa hadis tersebut langsung dari Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk contoh dari mursal sahabi ini dapat kita lihat pada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengenai wahyu yang pertama kali turun. Nah, dapat kita ketahui bahwa Sayyidah Aisyah ini lahir 4 tahun setelah wahyu pertama turun, tetapi beliau meriwayatkan hadis tentang wahyu yang pertama kali turun. Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh dari hadis mursal sahabi. Nah, yang ketiga yaitu ada mursal khafi. Mursal khafi ini adalah hadis yang gugur periwayatnya di mana saja letak periwayatan dalam sanad tersebut yang terjadi antara 2 orang perawi, yang mana perawi tersebut hidup semasa tetapi mereka tidak pernah bertemu. Contohnya yaitu terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Awam bin Hausyab dari Abdullah bin Abu Aufa yang berbunyi, kanan nabiyyu idza qala Bilal qad qamatis shalah nahadha wa kabbar, yang artinya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Bilal berkata qad qamatis shalah, beliau bangun dan berdiri kemudian bertakbir. Nah, yang menjadi kejanggalan di hadis tersebut yaitu antara Al-Awam bin Hausyab, dia tidak pernah bertemu sama sekali dengan Abdullah bin Abu Aufa. Nah, jadi itulah tadi macam-macam dari hadis mursal. Baiklah, selanjutnya kita memasuki kepada pembahasan yang ketiga yaitu kehujahan dari hadis mursal. Kehujahan hadis mursal ini juga kita lihat dari macam-macam hadis mursal. Nah, yang pertama yaitu kehujahan hadis mursal tabi'i.
para ulama berbeda pendapat tentang kehujahan hadis mursal tabi'i. Nah, yang pertama yaitu berpendapat bahwa hukumnya sahih dan dapat dijadikan hujjah jika yang memursalkan dapat dipercaya keadilan dan kedobitannya. Nah, yang kedua yaitu dhaif dan tidak dapat dijadikan hujjah dengan alasan bahwa sifat-sifat perawi yang digugurkan itu tidak diketahui secara jelas. Yang ketiga, dapat diterima dan dapat juga dijadikan hujjah dengan adanya persyaratan tertentu menurut Imam Syafi'i dan juga sebagian ahli ilmu. Nah, di antara persyaratan tersebut yaitu yang pertama, perawi yang memursalkan ini adalah seorang tabi'in senior. Yang kedua, perawi tersebut seseorang yang sikoh. Yang ketiga, tidak menyalahi para hufaz yang amanah. Nah, selanjutnya juga ada beberapa persyaratan yang menjadi persyaratan tambahan yang boleh dipenuhi salah satunya saja guna untuk menyempurnakan 3 persyaratan yang di atas tadi. Nah, persyaratan tambahan ini yaitu yang pertama, hadisnya diriwayatkan dengan jalur sanad yang berbeda. Yang kedua, adanya hadis yang mursal dari ulama tetapi bukan dari pemursal yang pertama. Nah, yang ketiga, sesuai dengan perkataan sahabat. Yang keempat, sesuai dengan fatwa para ahli ilmu. Nah, selanjutnya mengenai kehujahan dari hadis mursal sahabi. Para ulama berbeda lagi pendapatnya. Di sini ada 2 pendapat. Yang pertama yaitu menurut ulama muhaddisin. Mereka berpendapat bahwa mursal sahabi adalah sahih dan dapat dijadikan hujjah dengan alasan bahwa pada dasarnya semua sahabat itu adalah adil dan juga periwayatan dari sahabat itu lebih langka dari tabi'in. Nah, yang kedua yaitu tidak dapat dijadikan hujjah. Ini merupakan pendapat dari sebagian usuliyah, terkecuali jika adanya pernyataan bahwa hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh sahabat. Nah, selanjutnya yaitu kehujahan dari hadis mursal khafi. Hadis mursal khafi ini tergolong kepada mardud atau dhaif karena tidak adanya persambungan sanad atau di antara rangkaian sanad tersebut ada perawi yang tidak saling bertemu. Nah, jadi rangkaiannya tidak tersambung, ada perawi yang tidak bertemu dengan si pembawa berita. Nah, jadi inilah tadi kehujahan dari hadis mursal. Baiklah, selanjutnya memasuki kepada pembahasan yang terakhir, pembahasan keempat, yaitu kitab-kitab yang memuat hadis mursal. Yang pertama ada Al-Marasil karya dari Abu Daud. Yang kedua ada kitab Al-Marasil karya dari Ibnu Abu Hatim. Yang ketiga ada Jami'ut Tafsil li Ahkamil Marasil karya Al-Ala'i. Dan yang keempat ada kitab At-Tafsil li Mubahamil Marasil karya dari Al-Khatib. Nah, baiklah, mungkin itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pemahaman saya tentang hadis mursal. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.